Ya, selamat sore teman-teman. Lagi-lagi kita bikin videonya di rumah. Kita nggak bisa bikin video on the road lagi kayak biasa karena hujan. Hari ini hari Ahad 10 November 2024. Sekali lagi selamat Hari Pahlawan ke-79 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tema Hari Pahlawan tahun ini adalah teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Iya. Sebenarnya mari kita teladani para pahlawan kita hargai para pahlawan kita ya setidaknya para pahlawan itu namanya tidak sampai hilang termakan zaman ya. Paling tidak warisan-warisannya atau legasiesnya masih ada. Nah teman-teman semua, di Hari Pahlawan hari ini saya cuma pengen meminta begini pada pemerintah ya. Jangan hanya sekedar kita memperingati Hari Pahlawan setiap 10 November itu hanya komemorasi doang. Hanya komemoratif saja. Tapi setidaknya pemerintah ini harus memperhatikan legacies dari para pahlawan. Ya, ada pahlawan pejuang kemerdekaan, para pahlawan revolusi, pahlawan nasional, proklamator, pahlawan olahraga, pahlawan devisa, pahlawan tanpa tanda jasa. Ini harus diperhatikan teman-teman. Nah, saya ini kebetulan termasuk keluarga cucu dari veteran pejuang kemerdekaan 45. Karena kakek saya dari papa yang saya panggil opung itu, yang laki ya, adalah veteran dari pejuang kemerdekaan 45. Dan di masa tuanya kakek saya atau opung saya ini hidupnya nelangsa banget. Negara nggak ada perhatian sama sekali kepada mereka yang telah berjasa membuat negara kita, negara Indonesia ini merdeka selama 79 tahun lamanya. Teman-teman, 79 tahun Indonesia ini merdeka. Ini bukan waktu yang singkat teman-teman. Dan tidak sebentar. Dan tidak juga didapat karena pemberian dari Jepang. Saya pikir orang Indonesia ini pinter-pinter ya, termasuk pinter memanfaatkan momentum untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jepang menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. 5 hari setelah peristiwa bom Nagasaki itu, tanggal 14-nya Jepang menyerah pada sekutu. Nah, di situ orang Indonesia langsung pinter-pinter bersiasat bagaimana agar Indonesia ini bisa segera menyatakan kemerdekaannya. Dan benar aja, berawal dari desakan agar segera diproklamirkan kemerdekaan itu, Bung Karno sampai diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Saya udah pernah ke situsnya, ke situs di mana Bung Karno itu diasingkan di Rengas Dengklok sana, di Karawang. Ya. Dan tahu nggak? Karena desakan itu juga, akhirnya tadinya kan hendak tanggal 16 Agustus maunya, tapi nggak mau para generasi tuanya, maunya dipersiapkan. Maka dibentuklah kemudian PPKI, jelmaan dari BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu kemudian dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dengan begitu cepat ya, sampai teks proklamasi itu berapa kali dicoret ya. Malam setelah Bung Karno dibawa pulang dari Dengklok, dibawa ke rumah Tadashi Maeda di Menteng, Jakarta Pusat, yang sekarang jadi Museum Perumusan Teks Proklamasi ya. Dan di situ dirundingkan gimana itu sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik. Paginya jam 10 pagi teks proklamasi itu dibacakan.
Jadi 17 Agustus 45. Dan Indonesia ini adalah negara pertama yang menyatakan merdeka setelah Perang Dunia Kedua itu selesai. Kan ada 2 perang dunia, ya kan? Ketika Perang Dunia II selesai, Indonesia ini adalah negara paling nomor 1 menyatakan kemerdekaannya dibandingkan dengan negara-negara lain. Filipina, tetangga kita, baru menyatakan merdeka setahun setelahnya kita, tahun 1946. Lalu benar-benar merdeka sebagai negara berdaulat loh ya. Lalu Korea baru merdeka berdaulat penuh tahun 1948. Ya. Dua-duanya, Korea Selatan dan Korea Utara. Tiongkok ketika perang saudara berkecamuk, ya, Republik Rakyat Tiongkok atau Komunis Tiongkok itu baru lahir tahun 1949. Yang memaksa Tiongkok nasionalis atau Kuomintang pindah ke Pulau Formosa, bikin pemerintahan di sana, di Taiwan. Di daratan itu adalah Tiongkok Komunis atau Tiongkok PRC. Nah, tetangga kita yang paling dekat lagi, Malaysia, itu baru merdeka tahun 57. Ya. 57. Singapura merdeka 65. Brunei Darussalam merdeka tahun 1984. Ya. Berapa tahun itu setelah Indonesia merdeka? Indonesia negara pertama setelah Perang Dunia Kedua. India, tahu nggak? India baru merdeka di tahun 1947. Itu ya tadi saya lihat. India baru merdeka di tahun 1947 bersama dengan disahkannya konstitusi Jepang yang ada sekarang. Ya, negara sebesar India baru merdeka penuh. Itu 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi kita patut bangga sebagai negara pertama yang merdeka tidak lama setelah Perang Dunia II selesai. Berkat siapa? Berkat para pejuang kemerdekaan yang rela mengorbankan darah, nyawa, keringat, air mata demi kemerdekaan Indonesia, demi berkibarnya bendera merah putih yang dijadi Ibu Fatmawati Soekarno. Dan pada saat proklamasi kemerdekaan pun itu juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Agustus 1945 itu bulan Ramadan tahun itu. Dan orang sedang berpuasa. Setelahnya, setelah proklamasi itu dikumandangkan dan disiarkan ke berbagai negara di dunia, orang itu langsung pada membubarkan diri. Karena takut nanti akan ada ya upaya rekolonialisasi dari pihak lain. Gak berapa lama negara-negara Arab mengakui, ya, Palestina dan Mesir yang pertama mengakui negara ini merdeka, disusul beberapa negara-negara Arab lain. Tapi November 45 tanggal 10 ada upaya rekolonialisasi oleh Belanda dengan mendompleng Inggris, bentuk yang namanya NICA, mendarat di Surabaya naik kapal tempur lawan pasukan Indonesia yang dibantu oleh ex pasukan Jepang. Bertempurlah itu di Surabaya sampai akhirnya puncaknya setelah teriakan berapi-api dari Bung Tomo atau Sutomo itu, ya, bendera Belanda yang dikibarkan di atas Hotel Yamato kala itu, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, yang bagian birunya dirobek. Dirobek itu digigit hanya menyisakan warna merah dan putihnya saja.
Itu pun dalam keadaan tak seimbang kala itu. Sehingga peristiwa itulah yang menjadi penyebab kenapa 10 November dikukuhkan sebagai hari pahlawan setiap tahunnya. Tapi setelah itu bagaimana? Anak cucu turunan pahlawan dan para veteran pejuang kemerdekaan lain melangsa banget hidupnya. Negara tak memberi atensi sama sekali. Dari zaman Soeharto sampai zaman Prabowo Subianto, negara tak memberi atensi sama sekali. Justru kalau tidak ada para pejuang-pejuang kemerdekaan ini, Indonesia tidak akan cepat menyatakan kemerdekaannya. Bakal lama. Bakal lama Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya. Bisa bertahun-tahun. Bahkan mungkin udah jatuh ke tangan Inggris dan sekutu Indonesia ini. Tapi untung kita cepat ambil momen memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tak lama setelah Jepang menyerah pada sekutu, kita langsung tancap gas. Indonesia merdeka tahun 45. Tak lama setelah Perang Dunia Kedua selesai. Itu satu kebanggaan harusnya, yang harusnya kita syukuri, bukan sebagai sebuah aib. Dan juga jangan didistorsi dengan macam-macam narasi. Justru lebih baik kita suarakan, negara memberi atensi kepada memberi perhatian kepada kesejahteraan para veteran. Kenapa? Karena para veteran ini banyak yang hidupnya nelangsa, bahkan sampai jadi homeless, gembel, gelandangan, nggak punya rumah, bahkan sampai jadi pengemis. Coba itu bayangin. Padahal dulu mereka ini, nyawa taruhannya untuk memperjuangkan negara ini merdeka cepat, merdeka di awal. Ya, tak lama setelah Perang Dunia Kedua selesai, Indonesia langsung menyatakan kemerdekaannya. Gak banyak negara yang merdeka setelah Perang Dunia II selesai. Kalau ada yang setelah Perang Dunia I selesai merdeka, banyak. Tapi kalau yang setelah Perang Dunia Kedua selesai, tidak banyak. Rata-rata jaraknya setahun atau lebih setelah Perang Dunia Kedua selesai. Bahkan negara yang paling muda merdeka, Sudan Selatan, itu jaraknya mau tahu berapa tahun? 66 tahun setelah Perang Dunia Kedua itu selesai merdekanya. Kita Indonesia 3 hari setelah Perang Dunia Kedua selesai, di bulan Agustus 45, Jepang menyerah pada sekutu kan 14 Agustus 45. Kita 3 hari setelah itu langsung proklamasi kemerdekaan. Walaupun ada percobaan rekolonialisasi oleh Belanda gitu ya, tapi akhirnya tetap Indonesia merdeka, ya merdeka. Kalau bukan karena para pejuang yang kemudian jadi veteran kemerdekaan 45, lalu karena siapa? Coba
saya dan keluarga para veteran pejuang kemerdekaan 45 lain hidupnya tidak seglamor anak cucu keturunan Soekarno dan Muhammad Hatta. Tidak semua anak Soekarno memang. Rata-rata yang hidupnya punya nama dan keterkenalan dan keglamoran itu adalah anak-anak Soekarno dari Fatmawati. Taulah kita Guntur, Megawati, almarhumah Rahmawati, Sukmawati, Guru. Itu anak-anaknya Bung Karno dari Fatmawati, anak kandung bukan anak angkat, karena Bung Karno punya 2 anak angkat, 1 meninggal, satunya masih ada di tengah-tengah kita, Kartika Uteh namanya. Rumahnya di sini di Jagakarsa. Masih ada, umurnya 96 tahun. Kemudian punya lagi anak, salah satunya kawan saya Bayu Soekarno Putra yang baru mualaf. Kemudian ada lagi Totok Suryawan. Terus siapa lagi satu, saya lupa, kakaknya Totok Suryawan. Lalu yang lebih glamor lagi hidupnya adalah Kartika Dewi Soekarno, anaknya dari istri Bung Karno yang dari Jepang, Naoko Nemoto atau Dewi Soekarno. Itu muda sekali, anak paling muda Bung Karno, lahir tahun 67. Selang beda 4 tahun itu ada Ayu Gembirowati yang ngurus veteran. Itu anak dari Ibu Haryati. Masih ada orangnya. Bahkan beliau itu satu-satunya mantan istri Soekarno yang masih hidup. Kalau istri yang paling akhir, Yuri Kesanger, itu meninggal beberapa tahun yang lalu, belakangan ini. Baru sih. Kalau Ibu Haryati itu masih ada di tengah-tengah kita. Haryati Soekarno. Ya. Anaknya Ayu Gembirowati, lahir tahun 63. Nah, masih ada di tengah-tengah kita, ngurus veteran. Memang hidupnya nggak seglamour anak-anak Bung Karno dari Fatmawati maupun Kartika Dewi. Nah, tapi seenggaknya nggak ngeblangsak lah hidupnya, nggak nelangsa banget gitu. Ya. Begitu juga dengan anak-anaknya dari Bung Hatta, hidupnya nggak ada yang nelangsa banget. Sekalipun bapaknya dulu waktu jelang sudah tidak lagi jadi pejabat, memang hidupnya terbilang sederhana, bahkan sampai bayar listrik pun nggak sanggup. Hingga akhirnya jadi diangkat warga kehormatan Jakarta. Tapi anak-anaknya Bung Hatta nggak nelangsa hidupnya. Kalau yang lain-lain, anak-anak pejuang kemerdekaan, bahkan anak pahlawan nasional, nelangsa banget hidupnya. Karena negara tak memberi perhatian tentang perkara ini. Negara sibuk dengan bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi proyek dan sebagainya. Tapi urusan penghargaan kepada para veteran pejuang kemerdekaan diabaikan, sama sekali diabaikan. Harus bagaimana? Hingga negara tidak boleh begitu. Negara tidak boleh begitu. Tidak boleh seperti itu negara ini. Tidak boleh seperti itu. Jadi negara harus hadir membersamai para veteran-veteran pejuang kemerdekaan maupun ahli warisnya atau anak cucu keturunannya yang masih ada.
Ya paling nggak disejahterakanlah hidupnya, dilayakkanlah hidupnya. Jangan dibiarkan nelangsa kayak gini. Akan sampai ada yang jadi gelandangan, sampai ada yang jadi, mohon maaf ya, sampai jadi pengemis, itu jangan. Negara kurang menghargai para pejuang-pejuang kemerdekaan, tapi negara begitu antusias kepada orang-orang yang jago gimmick. Ini tidak boleh terjadi lagi, teman-teman. Tidak boleh lagi terjadi. Negara hanya peduli dan memberi penghargaan kepada orang-orang yang hanya memberi kebahagiaan sesaat berkat gimmick. Tapi negara tidak pernah memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa menjadikan negara Indonesia ini merdeka selama 79 hampir 80 tahun ini. Negara tidak boleh lagi seperti ini. Harus menghargai jasa para pahlawan. Ya, para pahlawan juga punya keturunan. Para veteran juga punya keturunan. Tidak boleh hanya sekedar dijadikan tameng untuk hal tertentu. Nggak boleh. Ya, harus disejahterakan, harus dimuliakan, harus dihargai, tidak boleh diabaikan. Gitu. Paling tidak ya dilayakkanlah hidupnya, diberikan ya terserah mau uang tunjangan kayak apa gitu. Kalau punya asetnya mau diberdayakan oleh negara atau dijual atau gimana, dibeli ya sama negara, dijadikan apa, misalkan sesuatu yang lebih ada manfaatnya gitu. Tidak boleh dibiarkan nelangsa begini ya. Baik, mungkin ini aja yang bisa saya share. Maaf gak panjang-panjang ya teman-teman. Thank you. Takutnya nanti malah kalau kepanjangan bosen lagi ya. Soalnya itu aja sih sedikit aspirasi saya supaya negara ini jangan terlalu ya cuek bebek lah dengan para orang-orang yang telah berjuang dalam kemerdekaan Indonesia ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi lain kesempatan.